Yeah, you're pretty tough. Bloodline 2018 adalah sebuah film yang menceritakan kisah tentang seorang pria bernama Evan. Sebagai konselor, Evan menangani banyak masalah dari para muridnya. Memang terbilang cukup pusing menghadapinya, ditambah anak pertama mereka selalu menangis setiap malam karena Lauren, istri Evan, mengalami kesulitan memberi makan sang bayi. Masalah tersebutlah membuat Evan menjadi pribadi yang melakukan sesuatu terburu-buru tanpa memikirkan resiko. Apakah yang akan Evan hadapi dan bagaimanakah nasib keluarga kecil Evan? Bagi yang penasaran, langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang perawat yang baru saja menyelesaikan shiftnya dan berjalan menuju lokernya untuk mandi. Namun tiba-tiba lalu scene memperlihatkan seorang pria tengah mengubur jasad di suatu tempat. 3 bulan sebelum kejadian di awal film, cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Evan. Dia adalah seorang konselor di sekolah SMA yang khusus menangani siswa-siswi bermasalah. Tapi bukan seperti kenakalan remaja, melainkan masalah keluarga yang dihadapi para siswa dan siswi tersebut. Di rumah, Evan dan istrinya yang cantik bernama Lauren tidak sabar menantikan kehadiran anak pertamanya. Holy shit. I want to try this on our own. Hingga saatnya tiba, Lauren melahirkan anak laki-laki gemoy dengan selamat dan sehat yang mereka beri nama Andrew. Di keesokan harinya, ibu kandung Evan bernama Mary datang menjenguk kelahiran cucu pertamanya. Tampaknya Lauren mengalami kesulitan untuk memberi makan Andrew, sehingga Andrew terus saja menangis. Sampai seorang perawat datang membetulkan posisi Andrew dengan cukup kasar. Mary sempat mengkritik si perawat, namun perawat itu malah ngegas dan pergi. Kehadiran anak pertama memang tidaklah mudah bagi Evan dan Lauren. Apalagi Lauren terus-menerus kesulitan memberi makan Andrew, menyebabkan Lauren merasa sedih melihat anaknya menangis karena kelaparan. Keadaan itu pun berdampak ke Evan yang mengharuskannya bangun tiap malam untuk membantu Lauren menidurkan Andrew. Masalah Evan sedikit terbawa ke dalam pekerjaannya. Saat bekerja, Evan melamun ketika menangani masalah dari salah satu murid bernama Ray, menceritakan tentang ayahnya Louis Jackson yang tukang abok dan sering memukulinya. Meskipun Evan sedikit tidak fokus, tetapi ia sangat peduli dan baik ke para murid, sehingga ia sebisa mungkin berusaha untuk menenangkan Ray. Kasus Ray memang terbilang cukup rumit, membuat Evan terngiang-ngiang hingga sulit tidur. Merasa Evan harus membantunya, ia mencari berkas tentang Jackson. Setelah berhasil menemuinya, Evan menghampiri dan berpura-pura baik dengan memberinya tumpangan. Tanpa curiga sama sekali, Jackson menyuruh Evan mengantarkannya ke tempat tinggalnya di sebuah rumah kosong. Setibanya di sana, benar-benar tidak disangka, Evan langsung memukul Jackson dan mengikatnya di kursi. Dengan alat perekam suara, Evan meminta Jackson untuk menjelaskan alasan dan perasaannya ketika dia memukuli Ray. Sempat Jackson berontak, tapi Evan berhasil membuatnya berbicara dengan tusukan kecil. Dia menjelaskan bahwa dia mengalami kesulitan dalam hidupnya dan dia tidak bisa menahan diri ketika sedang marah. Sebenarnya Evan hanya ingin mendengar pengakuannya saja. Dia tidak peduli dan akhirnya membunuh Jackson. Sungguh tidak terduga, Evan membantu masalah Ray dengan cara yang tidak biasa. Setelah menguburnya di suatu tempat, Evan kembali tidur. Sekarang ia bisa tenang karena masalah satu sudah selesai. Beberapa waktu kemudian, Evan kembali mendapatkan keluhan dari seorang siswi lain bernama Kelly tentang pamannya yang telah memperkaosnya. Seperti biasa, Evan akan mencari pelakunya. Di malam hari, Evan menculik paman Kelly dan membawanya kembali ke rumah kosong. Dengan cara serupa, Evan menginterogasi paman Kelly.
Awalnya, si pelaku tidak mengerti apa yang dilakukan Evan terhadap dirinya. Ia pun meledek Evan dan meminta Evan untuk melepaskannya. Tetapi setelah Evan memberi luka kecil dan menyebut perihal masalah Kelly, sontak si pelaku merasa panik. Namun di tengah-tengah mempersiapkan untuk membunuh korbannya, Evan mendapat kabar dari Lauren bahwa Andrew demam tinggi dan dia berada di rumah sakit dengan Mary. Lantas dengan cepat Evan membunuh paman Kelly. Akibat Evan terburu-buru pergi ke rumah sakit, ia tidak sadar sebagian kantong jasad paman Kelly terlihat. Namun di rumah sakit tersebut mereka ditangani oleh perawat yang sama yang membantu persalinan Lauren dulu. Lagi-lagi sikap judes dan sombongnya itu membuat keluarga Evan benar-benar kesal, terutama Mary yang begitu benci terhadap perawat tersebut. Selepas urusannya dengan Andrew, tanpa diketahui Lauren, Evan kembali pergi untuk mengubur jasad paman Kelly. Namun bukannya senang masalah kedua selesai, Evan malah termenung karena merasa tidak puas dari pembunuhan terakhirnya. Setelah pembunuhan kedua orang tersebut, Evan kembali mendapat keluhan dari salah satu murid spesialnya bernama Chris. Chris menceritakan bahwa ayahnya yang kasar dan pencandu narkoboy telah kembali ke rumah hanya membuat keributan dan memukuli Chris. Sesudah bercerita, Evan mendapat kabar kembali dari Chris bahwa ayahnya sudah berubah, tapi Evan berpikir itu hanyalah omong kosong. Ia berusaha akan membantu Chris karena ia tak ingin murid kesayangannya mengalami kekerasan terus-menerus. Malam berikutnya, Evan datang ke rumah sakit tempat Lauren melahirkan dulu untuk mencari ayah Chris, di mana terlihat si perawat judes tengah mengusir seorang pencandu karena meminta obat tanpa resep. Lalu, seperti kejadian di awal film, ketika perawat judes selesai dari shiftnya dan bergegas mandi, di waktu yang sama Evan tengah mengendap-endap untuk mencari korban selanjutnya. Dan yang terjadi... Secara tidak terduga, Mary lah sang pembunuh si perawat judes. Sementara itu, Evan menculik si pencandu tersebut yang memang adalah ayahnya Chris bernama Mark. Evan kembali membawa korbannya ke rumah kosong. Di sana, Mark sedang mengalami interogasi dan penyiksaan yang sama seperti yang lain. Meskipun Mark memohon untuk dilepaskan dengan iming-iming ingin berubah, Evan tidak percaya. Dan setelah Evan mendengar Mark mengungkapkan bahwa ibu Chris baru saja menerima warisan yang cukup besar, Evan semakin yakin memang Mark benar-benar tidak tulus. Tanpa ampun, Evan membunuhnya dan mengubur tubuhnya di property mansion seperti yang lain. Ketika Evan merenungkan perbuatannya, Evan mengalami kilas balik. Terungkap semasa kecil Evan juga mengalami kekerasan fisik dari ayahnya. Setelah diusir, ayah Evan kembali untuk menyerang Evan sekaligus ibunya. Untuk melindungi ibunya, Evan membunuh ayahnya dengan cara yang sama seperti dia membunuh semua korbannya. Lalu, Mary menutupi pembunuhan itu dengan menguburnya di taman dan berjanji untuk selalu melindungi Evan. Dari masa lalu tersebutlah Evan bisa tega melakukan pembunuhan, di mana kelakuan Evan sudah diketahui oleh Mary. Mereka seperti bekerja sama untuk melindungi keluarga mereka dari manusia-manusia jahat, seperti Mary lakukan kepada si perawat karena ia merasa sakit hati atas sikapnya. Keesokan paginya, Evan melihat siaran berita menginfokan bahwa polisi menemukan jasad-jasad Evan kuburkan. Seperti halnya bangke, lama-kelamaan pasti tercium juga. Namun Evan tetap santuy dan tidak panik. Malahan dia bekerja seperti biasa dan justru menanyakan para muridnya perihal kematian ayahnya. Anehnya, hanya Kelly yang senang pamannya telah tewas. Selama sesi dengan Chris, Evan mengatakan bahwa ayah Chris mungkin hanya kembali untuk warisan dan Chris lebih baik tanpa dirinya. Chris terganggu oleh hal ini karena dia merasa tidak pernah mengatakan kepada Evan tentang warisan dan meninggalkan sesi lebih awal. Setelah kabar temuan jasad tersebut, seorang detektif Upper Street datang ke rumah Evan. Dia mewawancarai Evan perihal pembunuhan yang dimana korban-korban itu adalah orang tua murid yang selalu berkonsultasi dengan Evan. Meskipun Evan menjawab dengan baik, detektif masih menaruh curiga kepada Evan. Ia pun pergi dan kembali lagi ketika Lauren sendirian.
Detektif mengungkapkan bahwa mereka menemukan satu petunjuk di mana pada hari Andrew demam di rumah sakit, Evan mengendarai mobil di jalan yang berbeda. Hal tersebut jelas membuat Lauren menjadi curiga kepada Evan, tapi Lauren berusaha menutupinya dengan mengatakan bahwa memang Evan sering keluar malam hanya untuk menenangkan diri karena mereka dalam masa sulit. Merasa sudah cukup, detektif menyudahi pertemuan. Di malam hari, mendengar sebuah berita menyiarkan rincian penemuan tubuh perawat, Evan dan Mary saling pandang. Tak lama, Chris datang. Ia menodongkan senjata dan menuduh Evan dalang di balik kematian ayahnya. Evan menyuruh Lauren untuk masuk dan berusaha menenangkan Chris, serta menyuruhnya pulang saja. Don't touch me. Saat situasi sudah tenang, justru Lauren lah yang merasa tidak tenang, di mana ia menjadi semakin curiga dan memutuskan diam-diam pergi ke garasi untuk menggeledah barang-barang Evan. Setelah menemukan beberapa rekaman audio yang dibuat Evan saat membunuh korbannya, Lauren benar-benar terkejut mengetahui Evan memang dalang di balik pembunuhan tersebut. Di keesokan harinya, Lauren meminta Evan untuk menjaga Andrew sewaktu ia keluar. Lalu Lauren menelpon seseorang dan memberitahunya bahwa dia ingin bertemu dengannya. Sesaat setelah Lauren pergi, Evan tiba di rumah. Namun ia kembali pergi untuk mengikuti Lauren ketika Mary memberitahu Evan Lauren bersikap aneh. Takutnya Lauren melaporkan perbuatan Evan dan Mary. Lauren tiba di lokasi tempat dikuburnya korban-korban Evan dan terungkap dia bertemu dengan Chris. Namun tanpa mereka sadari bahwa Evan juga telah sampai di lokasi dan memperhatikan mereka dari jauh. Lauren memberitahu Chris memang betul Evanlah pelakunya. Lalu Lauren mengungkapkan bahwa dia tidak marah tentang Evan melakukan pembunuhan, tapi dia marah karena Evan melakukannya untuk Chris hingga menyaksikan Lauren melakukan pembunuhan. Evan tersenyum karena dia menyadari Lauren bersedia melakukan apapun untuk melindunginya, sama seperti ibunya. Saat membunuh Chris, Lauren memanipulasi status FB-nya, mengungkapkan bahwa semua tindak kejahatan dilakukan oleh dirinya dan kematian Chris pun dianggap bundir. Sehingga sekarang detektif tidak curiga lagi kepada Evan, dan hal itu merupakan tindakan Lauren untuk menyelamatkan keluarganya. Dan kini keluarga kecil Evan bisa hidup tenang dan bahagia. Film pun selesai. Sungguh tidak disangka endingnya mengejutkan. Trauma akan masa lalunya membuat Evan menjadi seorang psikopat hanya untuk melindungi keluarga dan membantu anak-anak yang bernasib sama seperti dirinya. Memang niat Evan baik, hanya saja caranya yang salah. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!